Selamat siang Bapak dan Ibu. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Hasikop Indonesia, sehingga kami berdua bisa hadir dan mempresentasikan materi pada hari ini tentang Cloud Security Improvement through Infrastructure as Code Standardization, sebuah lesson learned dari Telkomsel. Perkenalkan, nama saya Dimas dan rekan saya Fajar. Kami berdua dari tim Cloud Center of Excellence Telkomsel. Telkomsel adalah perusahaan telco digital terbesar di Indonesia yang melayani lebih dari 170 juta subscribers di seluruh Indonesia. Sebagai teknologi company, kami di tim IT juga terus melakukan transformasi dan menyediakan digital service bagi para pelanggan kami. Beberapa di antaranya adalah My Telkomsel sebagai main self-service application untuk konsumen, Digipos untuk para resellers, Dunia Games sebagai games community platform, Maxstream untuk layanan video streaming, Bayu untuk segmentasi youth terbaru, My Enterprise untuk enterprise customers, Orbit sebagai home broadband platform, serta new revenue stream seperti Kunci untuk edutech, Vita untuk healthtech, dan Majamojo untuk new games venture. Dengan semakin tingginya demand akan new digital service, Telkomsel juga sedang melakukan transformasi infrastruktur dari yang sebelumnya on-premise menjadi berbasis cloud. Namun, application modernization dan cloud adoption juga membawa resiko tersendiri. Resiko-resiko tersebut tidak bisa sepenuhnya dihilangkan. Yang bisa kita lakukan adalah memanage resiko tersebut. Di cloud environment, beberapa resiko yang perlu diperhatikan antara lain, yang pertama, unmanaged attack surface. Dengan semakin banyaknya service dan komponen di cloud, serta lebih banyak microservices dalam aplikasi, exposure dari attack surface meningkat secara eksponensial. Jika dibiarkan tanpa pengelolaan, infrastruktur dan service yang kita bisa terekspos hingga akhirnya terjadi attack. Yang kedua, human error. Human error adalah resiko yang selalu ada ketika kita membangun aplikasi, baik itu di on-premise maupun di cloud. Lalu kemudahan provisioning infrastructure di cloud juga membuat resiko ini semakin tinggi. Saling menyalahkan ataupun pointing fingers atas kesalahan tidak akan membuat sistem kita lebih aman. Kita memerlukan proses dan kontrol yang lebih kuat untuk mengelola resiko ini. Yang ketiga, misconfiguration. Seiring bertambahnya jumlah cloud provider dan perbedaan konfigurasi teknis yang digunakan di sebuah organisasi, resiko misconfiguration juga akan semakin meningkat. Yang keempat, data breach. Misconfiguration di cloud dan kurangnya proteksi dapat menyebabkan data breach. Data, terutama yang berupa PII maupun FII, adalah sesuatu yang sangat berharga bagi para attackers. Beberapa approach untuk manage risiko di security adalah yang pertama melakukan risk assessment secara rutin karena risiko akan selalu ada. Yang kedua memprioritaskan dan mengimplementasikan security controls untuk memitigasi risiko tersebut. Dan yang ketiga mendokumentasikan serta meninjau kembali risiko yang sudah diterima. Threat adalah serangan terhadap cloud asset yang berusaha mengeksploitasi risk yang ada. Beberapa threats yang umum dihadapi dalam cloud security diantaranya, yang pertama, zero-day exploits. Zero-day exploits menargetkan vulnerability pada software dan OS yang belum sempat dipatch oleh vendor. Karena celah ini belum diketahui dan diperbaiki, serangan ini sangat berbahaya dan seringkali sulit dideteksi. Yang kedua, Advanced Persistent Threat atau APT. APT adalah cyber attack yang sangat canggih, di mana intruder membangun undetected presence untuk mencuri data-data yang sensitif dalam waktu yang lama. Attacker biasanya memulai dengan zero-day exploit, kemudian tidak terdeteksi selama berbulan-bulan, berpindah dari satu workload ke workload lainnya, dan mencuri data yang sensitif. Yang ketiga, insider threat. Ini adalah threat yang berasal dari dalam organisasi, biasanya dilakukan oleh employee, baik yang aktif maupun yang sudah tidak aktif, yang memiliki akses langsung ke company network dan informasi yang sensitif, sehingga hal ini dapat membantu pelaku melakukan serangan. Dan yang keempat, cyber attack. Cyber attack adalah upaya oleh cyber criminal ataupun hacker untuk mengakses sistem perusahaan guna mengubah, mencuri, atau merusak informasi. Serangan ini dapat berupa malware, phishing, DDoS, ataupun SQL injection.
Beberapa cara untuk melindungi cloud asset dari security threats, antara lain yang pertama, mengikuti secure coding standard saat membangun microservices, membangun double atau bahkan triple check pada cloud configuration untuk menutup setiap celah yang ada. Dan yang ketiga, melakukan threat hunting secara aktif. Sebagai bagian dari cloud journey di Telkomsel, kami juga terus meningkatkan security posture kami. Selain memanfaatkan service-service security yang sudah disediakan oleh cloud service provider, kami juga mendefine kontrol tambahan di application layer sesuai dengan workload behavior-nya. Pertama-tama, kami melakukan exercise terhadap berbagai workload yang kami deploy di cloud. Setiap workload dengan behavior yang berbeda akan dikategorikan ke dalam pattern yang berbeda pula. Misalnya untuk mobile application, middleware, ataupun big data processing. Selanjutnya, kami melakukan threat modeling untuk setiap workload pattern tersebut. Dalam proses ini, kami menggunakan StratLM dan Matter Attack sebagai referensi threat modeling. Dari threat yang sudah teridentifikasi, kami menambahkan security controls yang dibutuhkan, baik dalam bentuk policy maupun teknologi controls. IAC ataupun Infrastructure as a Code juga diturunkan dari kebutuhan teknologi controls untuk masing-masing workload pattern, sehingga setiap pattern dapat memiliki template yang berbeda-beda pula. Langkah pertama dalam cloud security improvement adalah mendefinisikan workload pattern. Untuk dapat mendefinisikan pattern ini, kita perlu menyepakati terlebih dahulu faktor-faktor pertimbangannya. Penting untuk memiliki kategorisasi yang jelas, karena di dalam sebuah organisasi terkadang terjadi perbedaan pemahaman terhadap definisi dan juga terminologi. Dari sisi business factor misalnya, bagaimana criticality dari aplikasi tersebut? Apakah termasuk mission critical, business critical, atau yang lainnya? Dari sisi bisnis domain, apakah workload termasuk dalam kategori strategic, enterprise support, atau domain operasional lain? Billing, revenue, assurance, fulfillment mungkin lebih relevan di industri telekomunikasi, sedangkan untuk industri lain mungkin memiliki kategori yang berbeda. Dari perspektif consumer, apakah aplikasi diakses oleh internal user, public, atau hanya partners? Klasifikasi data juga perlu dipertimbangkan untuk menentukan pattern. Apakah aplikasi menyimpan data-data yang restricted seperti PII ataupun FII atau tidak? Karena kita tahu data breach adalah salah satu potensi threat di cloud infrastructure. Selain itu, dari sisi aplikasi itu sendiri, apakah aplikasi berinteraksi langsung dengan end user melalui GUI, website, ataupun mobile apps? Juga functional behavior aplikasi, apakah bersifat transaksional, analytics, middleware, broker, front-end, atau back-end. Aspek lainnya adalah underlying teknologi dari workload tersebut. Apakah aplikasi ini bersifat monolitik atau microservices, containerized atau tidak, juga penggunaan cloud infrastructure tempat aplikasi itu di hosting. Apakah IaaS atau PaaS, menggunakan single cloud service provider atau hybrid multi-cloud. Dalam exercise kami menetapkan workload pattern dengan mempertimbangkan user perspective, data classification, dan jenis arsitektur. Karena total workload yang kami deploy di cloud kurang dari 30 workload. Semakin banyak consideration yang digunakan, maka akan semakin banyak pula kombinasi pattern yang terbentuk. Setelah workload pattern didefinisikan, kami melakukan analisis terhadap cloud components yang digunakan pada workload tersebut. Misalnya seperti compute, container service, file storage, dan lain-lain. Salah satu referensi dalam melakukan threat modeling adalah StratLM. StratLM adalah singkatan dari spoofing, tampering, repudiation, information disclosure, denial of service, elevation of privilege, dan lateral movement. Pada dasarnya, untuk setiap workload pattern yang sudah di-define, kita perlu mengidentifikasi potensi threat pada masing-masing cloud komponennya. Misal, pada file storage seperti IFS di AWS, kita perlu mengidentifikasi threat apa saja yang termasuk kategori spoofing, unauthorized access ke file storage, dan lain sebagainya. Exercise ini kemudian dilanjutkan dan dipetakan dalam semua jenis threat yang ada di dalam model StratLM ini.
Threat modeling framework lainnya adalah MITRE-ATT&CK. Ini adalah sebuah framework yang dikembangkan oleh MITRE Organization yang merupakan singkatan dari Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge. MITRE juga merupakan organisasi yang mengelola CVE, yaitu Common Vulnerabilities and Exposures. Secara mendasar, MITRE-ATT&CK adalah knowledge base yang memetakan adversarial behavior ke spesifik teknik dan taktik yang digunakan dalam serangan cyber. Dengan pemetaan ini, organisasi dapat memperoleh insight untuk meningkatkan kemampuan threat detection, response, and mitigation. Sama seperti pendekatan sebelumnya yang menggunakan StratLM, kami melakukan pemetaan setiap teknik dan taktik terhadap setiap elemen dari cloud component. Dengan cara ini, kami dapat mengidentifikasi potensi threat terhadap cloud security posture kami. Dalam case di cloud security kami, hasil exercise threat modeling menunjukkan terdapat 270 threats di berbagai cloud elements, serta 42 relevan teknik berdasarkan referensi MITRE-ATT&CK. Kita dapat melihat dari contoh tabel berikut, untuk setiap elemen data store seperti IFS, Elasticsearch, PostgreSQL, Redis, berapa banyak typical threat pada setiap kategori dalam StratLM. Hal yang sama juga berlaku untuk elemen lainnya seperti external entity, proses dalam workload, dan data flow antar modul di dalam aplikasi. Lalu dari perspektif MITRE-ATT&CK, kita juga dapat melihat berapa banyak potensi threat untuk setiap taktik dan teknik pada area data flow, data store, external entity, dan proses. Jumlah threat pada elemen proses biasanya paling banyak karena ini mencakup komponen cloud di dalam workload aplikasi. Dalam framework MITRE-ATT&CK, aset organisasi dikategorikan menjadi enterprise, mobile, dan ICS atau industrial control system. Untuk case kami merujuk pada kategori enterprise. Ya, berikut adalah high-level approach dari cloud security improvement yang telah kami lakukan di Telkomsel. Tentunya yang pertama yang menjadi core adalah security principles, yang berfungsi sebagai panduan dasar dan mengamankan sistem dan data. Lalu workload pattern dan threat assessment yang telah kami lakukan sebelumnya digunakan sebagai sumber untuk mendefinisikan security control selanjutnya. Selain itu, kami juga merujuk pada control library, seperti Common Security Best Practice dan dokumen internal Telkomsel SMS. Dari sumber-sumber tersebut, kami dapat mendefinisikan cloud security control yang diperlukan untuk mencegah threats dan mengadopsi best practice-nya. Kontrol-kontrol ini dikategorikan dalam beberapa layer, seperti infrastructure, platform, dan juga application. Contohnya pada infrastructure layer, bagaimana kita mengelola VPC, IAM policies, default encryption, dan lain-lain. Lalu di platform layer, bagaimana kita mengelola OS dan image hardening, scanning container image, dan lain sebagainya. Lalu di application layer, bagaimana kita mengelola logging, runtime protection, dan apps-to-apps authentication sebagai contohnya. Dan kontrol-kontrol tersebut diimplementasikan dalam bentuk standar reference dan juga implementation templates. Untuk implementasi ditandai pada kotak merah di bawah. Referensi yang disebutkan dapat berupa standar, kebijakan, ataupun prosedur yang dapat digunakan untuk mensupport tim operasional dalam organisasi. Sedangkan teknologi implementation templates adalah hal yang bisa dibantu dengan infrastructure as code. Nah, selanjutnya rekan saya Fajar akan menjelaskan lebih dalam mengenai infrastructure as code ini. Silakan Mas Fajar. Mas. Selanjutnya kita akan membahas terkait ISC dan implementasinya. Apa itu ISC atau infrastruktur as code? ISC adalah metode untuk mengelola infrastruktur atau platform melalui code instead of manual process. IAC merupakan bagian penting dalam mengelola cloud computing dan memungkinkan automation proses, repeat, atau reuse code dalam melakukan scale. Kita dapat membayangkan dalam mengelola cloud, container, dan microservice, di mana kita memiliki ratusan atau ribuan VM atau platform lainnya dan kita harus mengelola setiap konfigurasi manual satu persatu. IAC bekerja dengan menggunakan file config sebagai source code yang memungkinkan pengelolaan infrastruktur yang terkodifikasi dan repeatable, dan bisa di-reuse sebagai standar dalam melakukan provisioning.
Tanpa ISC, konfigurasi infrastruktur dilakukan secara manual dan prosesnya akan sangat memakan waktu. Beberapa penyedia ISC adalah Terraform dari HashiCorp, CloudFormation dari AWS, Azure Resource Manager, Google Deployment Manager, dan Ansible. Dalam case kami, yang paling banyak digunakan adalah Terraform dari HashiCorp. Salah satu alasannya adalah fleksibilitas dan cloud agnostik, sehingga dapat digunakan oleh semua cloud provider. Hal ini berbeda dengan native service dari masing-masing cloud service provider yang hanya dapat digunakan di lingkungannya masing-masing. Bahkan Terraform dapat diperluas untuk mengelola platform di lingkungan on-premise sehingga kita dapat melakukan manajemen untuk hybrid cloud, baik itu di public cloud maupun di on-premise, maksud perangkat jaringan yang ada di on-premise. Pada pengelolaan ISC sendiri, kita dapat bekerja sama dalam kolaborasi dengan tim dan melakukan semacam hardening dalam bentuk pipeline. Kami menggunakan Git as pipeline. Di sini kami membaginya menjadi beberapa stage dalam pipeline kami. Yang pertama ada static check, yang terdiri dari commit code yang sudah diupdate, melakukan secret scanning, sehingga tidak ada secret seperti username, password, dan lain-lain yang terekspos dalam ISC yang kita buat. Linting dan juga SAS, memastikan ISC code yang sudah di-commit sesuai dengan format standarnya. Selanjutnya, kami melakukan unit test dari code ISC yang sudah disubmit, melakukan validasi seperti memastikan variabel yang sudah disubmit terdefine dengan proper. Selanjutnya, memastikan tidak ada drift atau perubahan yang terjadi di luar Terraform code yang sudah kita submit. Jika ada drift, maka perlu di-fix drift-nya terlebih dahulu agar tidak mengubah konfigurasi yang sudah diupdate dan memastikan apa yang ada di Terraform file kita adalah config yang terupdate. Security part. Melakukan identifikasi potensial security vulnerability dan melakukan hardening pada resource yang akan kita provisioning. Part ini yang akan kita bahas lebih lanjut pada slide berikutnya. Dan yang terakhir adalah part provisioning infra, di mana jika semua stage yang kita bahas sebelumnya sudah pas, maka pipeline yang akan melakukan deployment dan melakukan update pada state file dari ISC kita. Di awal project untuk security improvement ini, kami melakukan POC terlebih dahulu untuk memastikan bahwa perubahan dan hardening yang kami lakukan sesuai ekspektasi dan tidak mengganggu existing service aplikasi yang sedang berjalan. Kami memilih salah satu apps kami sebagai piloting, dan setelah itu baru kami roll out ke production dan aplikasi lainnya. Kami mendefine di awal terkait scope, limitation, sukses kriteria dari POC ini, seperti secure IAC template yang sudah digunakan di aplikasi existing yang sudah berjalan, static security code analysis dan testing menggunakan check-off dan Trivy, resource yang digunakan running on top of our AWS landing zone, dan deployment menggunakan GitLab. Dan secara approach, kami membuat duplikasi environment yang kami targetkan sebagai piloting dan melakukan deployment infra yang sudah diharden dan deploy aplikasi di atas new environment-nya. Secara detail, berikut approach yang kami gunakan. Kami menggunakan infrastruktur as code existing, lalu kami merge dengan security improvement Terraform modules, lalu kami melakukan scanning dengan Trivy dan checkoff melalui pipeline, dan secara infrastruktur layer, kami melakukan duplikasi existing environment dalam satu VPC yang sama, namun secara resource atau underlying platform dan aplikasinya kami redeploy ulang dengan kondisi yang sudah di-hardening. Setelahnya, kami akan melakukan deployment aplikasi kembali pada environment baru atau environment duplikatnya dan melakukan testing aplikasi. Penting untuk mendefine success kriteria untuk menentukan go or no go dari apa yang kita tes. Kami membaginya menjadi dua segmen. Yang pertama, sukses kriteria secara security, dan yang kedua, sukses kriteria secara infrastruktur dan juga aplikasi. Secara security,
success criteria yang kami define yaitu zero security rule violation, baik dari check off maupun review, dan less than 20% exceptions dari seluruh total test rules yang kita lakukan. Selanjutnya untuk infra dan aplikasi, aplikasi dapat terdeploy dengan proper di environment baru dan tidak ada defect dari sisi aplikasi. Aplikasi yang kami gunakan untuk tes sendiri terdiri dari Web CMS untuk content management system dan juga Web API sebagai backend. Setelah melakukan testing, berikut beberapa sampel key security improvements hasil hardening yang sudah kami lakukan. Ada beberapa komponen di sini. Yang pertama adalah EKS. Dari improvement yang kami lakukan, kami menetapkan standar sebagai key improvement security, yang diantaranya adalah mendisable public endpoint access. Selanjutnya melakukan enable logging. Selanjutnya di komponen EC2, kami menggunakan metadata service v2 atau IMDS v2 sebagai standar security untuk reduce potensial server-side attacks. Selanjutnya untuk sisi IAM, baik itu dari roles maupun user, kami melakukan add constraint untuk access permission dan reduce root access. Selanjutnya untuk sisi platform seperti RDS dan Elasticsearch, kami melakukan enable deletion protection dan juga melakukan enablement logging. Dan yang terakhir untuk S3, kami melakukan enablement di sisi S3 versioning, mengaktifkan lifecycle policy atau retention, dan restrict access only via HTTPS. Dapat dilihat hasil ISC sebelum di-improve dan sesudah dilakukan improvement dengan menerapkan standar security, di mana sebelumnya terdapat 295 tes yang failed dan 854 tes yang pass. Dan setelah di-harden, 983 tes itu pass dan 137 exception dengan zero failed, atau sekitar 88% pass, 12% exception, dan 0% yang failed. Dan pada graf yang paling kanan adalah severity dari apa yang kita lakukan exceptions. Kita mungkin tidak dapat 100% pas dengan standar yang ada, karena ada beberapa dependensi dari sisi aplikasi maupun service. Inline dengan yang disampaikan Mas Dimas di awal, walaupun ada kontrol yang kita lakukan exception, namun tetap kita manage dan mitigasikan risk dari kontrol yang kita lakukan exception tersebut. Dan hal ini juga perlu dilakukan agreement dengan tim terkait seperti tim aplikasi, tim cloud infra, ataupun tim cyber security. Setelah dilakukan hardening, kami melakukan functionality test pada aplikasi kami seperti yang sudah di-define di awal tadi. Dari sisi web CMS maupun web API, semua tesnya pas. Dan kita juga mendapatkan additional improvement dari efisiensi untuk mereduce 39% lines dengan menggunakan Terraform Modulus. Sehingga secara operasional akan lebih mudah untuk kita mengelola ASC yang kita gunakan. Security is a journey, not a destination. It requires continuous efforts from detection and prevention to response and recovery in an evolving landscape of threats. Security bukan hanya one-time implementation proses, tapi adalah journey berkelanjutan. Karena threat terus berkembang, protection security pun juga harus terus update dan berkembang untuk menjaga resiliensi, reliability, dan juga security itu sendiri dari sisi aplikasi maupun infrastruktur. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Selamat siang, semangat pagi. Thank you. Terima kasih, selamat pagi semuanya.